Halo subscriber sekalian, ketemu lagi dengan saya Rini, di mana pada kesempatan kali ini saya akan membuat tutorial tentang cara melakukan analisis kontik pada sekuen DNA hasil dari sequencing. Jangan lupa ya, ditonton videonya, share, dan like. Sebelum video tutorialnya dimulai, saya akan memberikan sedikit pengertian tentang apa itu sequencing dan apa itu kontik. Jadi, sequencing merupakan sebuah metode yang digunakan untuk menentukan urutan nukleotida, yaitu adenin, sitosin, guanin, dan timin. Jadi, ketika kita melakukan sequencing, nanti hasil sequencing akan memberikan kita dua sekuen secara terpisah yang terdiri dari sekuen forward dan sekuen reverse. Nah, untuk merakit kembali hasil sekuen forward dan reverse ini, maka perlu dilakukan kontik. Jadi, kontik itu sendiri merupakan proses rekonstruksi dari serangkaian bagian DNA yang saling tumpang tindih sehingga dapat terbentuk urutan sekuen DNA yang lengkap. Salah satu software yang dapat melakukan analisis kontik pada sekuen DNA adalah BioEdit. Software ini bisa didapatkan secara gratis dan digunakan untuk analisis serta melakukan editing pada sekuen DNA yang kita punya. Biar videonya nggak terlalu lama, kita langsung aja ya mulai untuk tutorialnya. Hal yang pertama kali kita lakukan dalam menganalisis kontik sekuen dengan menggunakan BioEdit adalah membuka software BioEdit terlebih dahulu. Jika teman-teman belum memiliki software BioEdit di laptopnya atau di komputernya, lakukan terlebih dahulu download dan instalasi software seperti biasa. Untuk link download software BioEdit ini udah saya taruh di deskripsi video ya. Jadi teman-teman nanti tinggal mengklik aja link yang udah saya berikan dan lakukan download kemudian instalasi seperti biasa. Oke, sekarang saya akan membuka software BioEditnya. Nah, ini software BioEdit udah terbuka. Ini adalah tampilan halaman awal dari software BioEdit. Nah, ketika software BioEdit kita udah terbuka, kemudian tahapan yang selanjutnya kita lakukan adalah membuka file hasil sequencing kita. Jadi nanti ketika kita melakukan sequencing, kita akan menerima 3 bentuk file. Yang pertama bentuk file ABI atau ABI, kemudian bentuk file SEQ atau SEQ, dan file yang ketiga adalah file bentuk PDF. Dari ketiga file ini isinya sama-sama menunjukkan urutan nukleotida kita. Namun yang membedakannya adalah file ABI. File ABI ini menunjukkan urutan nukleotida kita beserta dengan kromatogramnya. Kita langsung buka saja file kita. Caranya adalah klik file, kemudian open. Lalu kita pilih sekuen kita yang ingin kita baca. Kita buka dulu dimulai dari sekuen forward. Nah, ini adalah bentuk file ABI. Jadi, bentuk file ini menunjukkan kromatogram dari peak sekuen nukleotida kita, di mana warna-warna dari peak ini menunjukkan urutan nukleotida kita. Seperti warna merah itu menunjukkan timin, kemudian hijau itu adalah adenin, lalu hitam menunjukkan guanin, dan biru menunjukkan sitosin. Ini merupakan contoh hasil sequencing yang baik karena peak yang dihasilkan itu bersih dan tidak terdapat banyak urutan nukleotida yang tumpang tindih. Jadi apabila teman-teman udah mendapatkan urutan nukleotida yang seperti ini, teman-teman bisa langsung melanjutkan ke tahap berikutnya. Namun, jika sekuen teman-teman dirasa kurang yakin pembacaannya, ingin dicek lebih lanjut lagi atau ingin mengganti urutan nukleotidanya, mungkin menurut teman-teman terdapat salah pembacaan pada peak, kemudian ingin diganti urutan nukleotidanya, caranya bisa langsung dilakukan di BioEdit ini sendiri. Jadi kita maximize dulu tampilan dari kromatogram kita atau file ABI kita. Kemudian kita klik ini untuk memperbesar tampilan dari peak-peak kita agar lebih jelas, jadi lebih diperjarang biar nggak terlalu rapat. Nah, misalnya di sini sebagai contoh di sini kan ada urutan N ini
berarti mesin sendiri itu ragu untuk membacanya, apakah dia itu termasuk timin, adenin, sitosin atau guanin. Nah, di sini kita bisa ganti. Misalnya teman-teman di sini melihat ada peak warna hitam di dekat huruf N, di bawah huruf N. Nah, kan kalau hitam ini menunjukkan guanin. Namun karena peaknya banyak tumpang tindih sehingga mesin itu ragu untuk membaca sekuen kita. Jadi kita ingin mengganti, kita bisa menggantinya langsung di sini. Caranya adalah kita klik view, kemudian kita checklist bagian editable sequence sampai muncul tanda checklist seperti ini. Nah, tahapan selanjutnya adalah kita tinggal klik huruf N yang ingin kita ganti tadi menjadi guanin. Kita tinggal ganti guanin. Nah, di sini urutan sekuen teman-teman udah langsung terganti. Oke, tahapan selanjutnya ketika kita udah yakin dengan urutan nukleotida kita ini benar dan tidak ada yang tumpang tindih lagi, kita bisa melanjutkan ke tahapan berikutnya, yaitu kita buka dulu file Microsoft Word, atau teman-teman bisa menggunakan Notepad atau Word, itu tergantung pilihan teman-teman aja, karena nanti fungsinya hanya untuk mengcopy paste terlebih dahulu hasil sekuen kita. Jadi kita buka Microsoft Word. Oke, setelah terbuka Microsoft Word-nya, kemudian teman-teman bisa mengklik bagian dari sekuen teman-teman. Kita klik ini, kemudian klik Edit, lalu kita copy sekuen to clipboard. Oke, kemudian kita buka Word kita, lalu kita copy paste di Word kita. Nah, terlihat ya, ini adalah urutan hasil dari sekuen teman-teman yang berasal dari bagian sekuen forward. Kemudian biasanya karena di bagian depan ini ada banyak sekuen yang tumpang tindih dan ini merupakan pembacaan tidak bagus, karena biasanya 10-25 bahasa itu dalam sequencing akan tampilannya tidak akan bagus atau hasil pembacanya tidak akan bagus, karena itu adalah awal mula mesin membaca sekuen kita, sehingga biasanya sering terjadi tumpang tindih dalam pembacaan dan peak yang dihasilkan. Jadi biasanya saya akan melakukan delete saja 10 sampai 25 bahasa di awal. Jadi di sini saya akan mendelete bagian urutan nukleotida saya hanya sampai urutan ke-13, karena setelah dari 13 ini peaknya udah rapi, udah bagus, nggak ada yang tumpang tindih lagi. Oke, selanjutnya adalah kita blok bagian sekuen yang kita mau delete tadi karena banyak tumpang tindih di awal. Lalu kita klik edit, kemudian kita klik copy selection. Lalu kita buka kembali Microsoft Word, kita klik atau kita bisa tekan langsung Ctrl F untuk menemukan sekuen yang mau kita delete. Lalu kita Ctrl V. Nah, di sini sudah muncul bagian sekuen yang mau saya delete tadi karena pembacaannya banyak tumpang tindih dan tidak bagus. Kita tinggal delete seperti biasa. Blok, lalu delete. Kemudian biasanya sekuen tumpang tindih ini tidak hanya terjadi di awal pembacaan sequencing, di akhir juga. Jadi kita cek juga di bagian akhir sekuen kita. Nah, di sini bagian yang tidak bagus dan tidak ada peaknya dari hasil sequencing saya hanya ada 4 nukleotida atau 4 basa. Jadi saya hanya akan mendelete bagian dari 4 basa ini saja. Caranya sama, kita klik edit, lalu kita copy selection, kemudian kita buka lagi Microsoft Word, kita search bagian sekuen kita tadi, kita Ctrl paste, Ctrl V, lalu kita delete di bagian akhir ini. Nah, sekarang udah selesai. Ini adalah urutan sekuen forward kita yang sudah benar. Kemudian kita lakukan ini untuk urutan reverse dengan cara yang sama. Oke, kita tutup dulu agar kita tidak bingung. Klik no saja. Kita buka sekuen reverse kita.
Oke, kita buka reverse. Oke, kita kemudian lakukan hal yang sama seperti kita melakukan pada sekuen forward kita tadi. Nah, oke, kita udah dapat dua sekuen kita, yaitu sekuen forward dan sekuen reverse. Tahapan selanjutnya adalah kita akan merangkai sekuen ini, forward dan reverse ini, menjadi satu rangkaian sekuen yang utuh. Caranya adalah kita buka kembali BioEdit, kita tutup terlebih dahulu file kita tadi. No. Kemudian kita klik File, kita klik New Alignment. Lalu kita buka file Word kita tadi, kita copy, pastekan satu-satu sekuen kita ini. Kita lakukan dulu untuk sekuen yang forward. Kita klik, kemudian kita copy, lalu kita buka BioEdit lagi, kemudian kita klik File, kemudian pilih Import from Clipboard. Nah, ini adalah sekuen yang kita dapatkan tadi untuk bagian forward. Teman-teman bisa klik ini 2 kali, kemudian bagian name-nya ganti dengan forward. Oke, lalu klik Apply and Close. Lakukan hal yang sama untuk sekuen reverse. Oke, sudah. Kemudian pada bagian sekuen reverse kita klik, lalu kita pilih sequence, kemudian kita pilih nucleic acid. Oke, lalu kita pilih reverse complement. Oke, kemudian kita klik dua sekuen kita ini, yaitu forward dan reverse. Kemudian kita pilih sequence. Lalu kita pilih Pairwise Alignment, kita pilih yang bagian Align to Sequence. Oke, ini sekuen kita udah di alignment. Kemudian tahapan selanjutnya adalah kita klik bagian forward dan reverse dari file output hasil alignment tadi. Kemudian kita pilih alignment, lalu kita pilih create consensus sequence. Nah, udah selesai. Ini adalah sekuen konsensus dari hasil sequencing kita tadi. Nah, ini kita udah mendapatkan sekuen konsensus dari forward dan reverse. Nah, sekuen konsensus ini kita bisa langsung copy pastekan di file Word kita. Jadi kita tinggal klik sekuen konsensus ini, lalu kita pilih edit. Kemudian kita pilih copy sequence to clipboard dengan FASTA format. Oke, lalu kita buka file Word. Kemudian kita klik paste. Nah, ini adalah sekuen lengkap yang telah kita rangkai dari sekuen forward dan reverse hasil dari sequencing kita. Nah, sekuen ini nanti teman-teman bisa gunakan untuk dianalisis selanjutnya. Apakah mau dilakukan pengecekan ke gene bank, atau teman-teman ingin menggunakan untuk analisis seperti filogenetik. Nah, itu udah bisa langsung dilakukan sesuai dengan kebutuhan teman-teman masing-masing. Oke, sekian ya tutorialnya. Ditunggu tutorial berikutnya. Jangan lupa jika informasi ini bermanfaat, klik like dan share. Terima kasih.